Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aja Oktatriani dengan rekan saya. Dan saya Cindy Destiana Putri. Kami akan mempresentasikan modul kami yang berjudul Sistem Informasi untuk Big Data dan Analisis Data Real Time. Baik, kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengenai apa itu Big Data. Big Data adalah sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang begitu besar. Ada yang memiliki struktur dan ada juga yang tidak memiliki struktur. Yang kedua, yaitu analisis Big Data berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data berskala besar. Alatnya dan kerangka kerja khusus yang diperlukan untuk analisis big data yaitu yang pertama, volume data yang terlibat sangat besar sehingga sulit untuk menyimpan, memproses dan menganalisis data pada satu mesin. Yang kedua, kecepatan data sangat tinggi dan data tersebut perlu dianalisis secara real time. Yang ketiga, terdapat berbagai data yang terlibat yang dapat terstruktur, tidak struktur, dan semi terstruktur. Dan yang terakhir yaitu berbagai jenis analisis perlu dilakukan untuk mengekstrak nilai dari data tersebut seperti deskriptif, diagnostik, analisis, prediktif, dan preskriptif. Selanjutnya yaitu Big Data ini memiliki dua tipe, yaitu data struktural dan data unstruktural. Apa itu data struktural? Data struktural adalah sejumlah data yang dapat dengan mudah untuk dikategorikan dan dianalisis. Data-data ini biasanya dihasilkan oleh perangkat jaringan sensor yang tertanam pada perangkat elektronik, smartphone, dan GPS. Data struktural juga mencakup hal-hal seperti angka penjualan, saldo rekening, dan data transaksi. Sedangkan data unstruktural yaitu biasanya data informasi yang bersifat lebih kompleks, seperti halnya ulasan pelanggan pada situs komersial, foto dan multimedia lainnya, serta jejaring sosial. Data ini tidak dapat dengan mudah untuk dipisahkan ke dalam kategori atau dianalisis secara numerik. Selanjutnya yaitu Big Data dan Big Data versus tradisional data. Big Data mengacu pada arsitektur sebuah data yang berskala untuk memfasilitasi suatu perangkat dalam hal penanganan volume data, kecepatan dalam mengakses data, serta variabilitas data. Sedangkan tradisional data mengasumsikan sebuah data dengan volume yang lebih kecil. Proses pembaharuan data yang konsisten berdasarkan struktur data yang ada serta beroperasi pada server tunggal. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari Big Data itu sendiri. Karakteristik Big Data terdiri dari 4. Yang pertama yaitu volume. Volume data adalah ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Semakin besar volume data yang dikumpulkan, semakin besar kemungkinan data tersebut dianggap sebagai Big Data. Meskipun tidak ada batasan tetap untuk volume data yang akan dianggap sebagai Big Data, namun biasanya istilah Big Data digunakan untuk data skala besar. Kedua yaitu velocity. Velocity adalah kecepatan. Kecepatan adalah karakteristik penting lainnya dari Big Data dan alasan utama pertumbuhan data secara eksponensial. Kecepatan data yang tinggi mengakibatkan volume data yang terkumpul menjadi sangat besar. Yang ketiga yaitu variety. Variety yaitu variasi. Variasi adalah adalah sekumpulan big data yang bervariasi di setiap platform. Ragam data dikelompokkan dalam structured data, semi-structured data, dan unstructured data. Contohnya ada pada media sosial yang menampilkan banyak macam data, mulai dari foto, video, formulir, hingga filter-filter unggulan. Yang terakhir yaitu veracity. Veracity memiliki kerentanan dari sisi keakuratan dan kevaliditasan sehingga memerlukan kedalaman untuk menganalisis big data agar bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Karakter veracity mengarah kepada seberapa akurat dan dapat dipercaya suatu data. Veracity menyangkut tentang kevalitan sebuah data apakah bisa dipercaya atau tidak. Kemudian alur analisis dari big data. Alur analisis big data ini ada 4 juga. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah langkah pertama untuk aplikasi analisis apapun. Sebelum data dapat dianalisis, data harus dikumpulkan dan diserap ke dalam big data stack. Kemudian yaitu persiapan data.
Persiapan data yaitu melibatkan berbagai tugas seperti pembersihan data, perselisihan atau merging data, serta duplikasi normalisasi, pengembalian sampel, dan pemfilteran. Kemudian tipe analisis. Langkah selanjutnya dalam aliran analisis adalah menentukan jenis analisis untuk aplikasi. Dengan jenis analisis yang dipilih untuk suatu aplikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan mode analisis yang dapat berupa batch, real-time, dan interaktif. Yang terakhir yaitu visualisasi. Pilihan alat visualisasi, database penyajian, dan kerangka kerja web dipengaruhi oleh persyaratan aplikasi. Visualisasi bisa statis, dinamis, atau interaktif. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy. Silakan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ajeng. Yang selanjutnya yaitu model pemrograman Big Data. Yang pertama yaitu MapReduce. Merupakan sebuah model pemrograman tingkat tinggi yang membangun sebuah peta dan mengurangi fungsi pengelompokan data yang didistribusikan dari beberapa node yang ada. Yang kedua yaitu TRID atau Text Data Intensive Mode. Adalah model pemrograman yang digunakan pada aplikasi tingkat tinggi dengan sebuah logika komputasi yang didasarkan pada batas waktu tenggat sebuah aplikasi. Model pemrograman ini biasanya digunakan untuk pemrograman suatu alur kerja, misalnya aneka. Next, machine learning tools merupakan sebuah pembelajaran pada suatu mesin yang digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang selanjutnya yaitu BigQuery Language, merupakan sebuah generasi baru dalam hal pengenalan suatu bahasa. Model pemrograman ini biasanya melibatkan pencarian data teks. Salah satu contoh aplikasi dari pemrograman ini adalah pencarian suatu kata berdasarkan frekuensi kemunculan menggunakan Google BigQuery dan data analisis. Next. Selanjutnya yaitu mengenal analisis data real-time. Real-time analysis adalah teknologi yang membantu perusahaan mendapatkan kemampuan untuk melihat, menganalisa, dan menentukan nilai dari suatu data di waktu yang bersamaan pada saat data tersebut diterima oleh sistem. Next. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja analisa data real-time. Cara kerjanya yaitu dengan cara menarik data ke dalam sistem. Untuk menarik data dalam jumlah besar ke dalam sistem, teknologi ini dibantu oleh tools yang disebut aggregator. Next. Contoh dari penggunaan analisa data real-time dalam dunia bisnis yaitu yang pertama, dapat mendeteksi penipuan, analitik waktu nyata mendeteksi perilaku penipuan pengguna dalam bisnis atau organisasi. Yang kedua yaitu pemasaran. Pengecar dapat menggunakan analitik waktu nyata untuk tujuan pemasaran dengan memahami produk apa yang paling sering dilihat pembeli. Yang ketiga yaitu pelayanan pelanggan. Analitik waktu nyata juga dapat memantau percakapan pelanggan tentang produk atau layanan Anda. Apa manfaat analisis data real-time? Salah satu manfaat terbesar dari penggunaan solusi real-time analitik bagi perusahaan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dalam rentang waktu yang sangat singkat. Dengan insight yang dihasilkan, kita dapat menghapus, memperbarui, atau memperkenalkan ide dan proses bisnis baru di lingkungan perusahaan dengan risiko seminimal mungkin karena keputusan yang diambil didasari oleh data yang tersedia. Next. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Dan kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.